warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul kiram yang terhormat, Bapak Imam Baihaqi selaku manajer tempat Du'afa Hongkong, wabil khusus Ustadz Fauzan Akbar Daulay sebagai narasumber. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam kajian online dalam keadaan sehat walafiat. Shallallahu ma'asalamihi, semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang kita nanti syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Saya Puji Astuti izinkan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah, acara yang ketiga pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Acara pertama pembukaan, marilah kita buka dengan umul kitab Syai'ulillahi Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Musrifah. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat. Demikianlah pembacaan tilawah. Semoga bermanfaat khususnya yang membaca dan kepada kita semua umumnya. Amin. Kepada Ibu Musrifah kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi media. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe berlangganan YouTube DD Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat. Dan jangan lupa kajian yang diselenggarakan DD Hong Kong. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Dauli dengan tema amalan setara haji dan umroh. Kepada Ustadz yang terhormat kami haturkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana puasanya ibu-ibu? Mudah-mudahan puasanya semakin lancar. Insyaallah. Hari ke-8 Bu ya? Hari ke-9 Ustaz. Hari ke-9? Ya. 8 Bu ya? 8 apa 9? 8. Enggak tahu deh, saya 9 Ustaz. Ke-8 Bu. Bacaan Quran kita udah yang ke juz 8. Jadi nomor 8. Tidak berarti. Ya. Oke, Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, mumpung ya masih bulan Ramadan, kita perbanyak ASI. Apa yang diperbanyak? ASI. ASI itu apa? Al-Qur'an. Silakan ya diperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Kemudian apa? Yang kedua, sholat sunnahnya. Yang belum lengkap, boleh dilengkapi lagi. Sholatnya ya. Sholat tasbih, mungkin yang belum terbiasa sholat tasbih, silakan dibuat. Yang ketiga, infaknya. Ini mumpung bulan Ramadan, kita perbanyak 3 ini. Walladzina yatluna ayatillah. Ayat Quran bahwa innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi mudah-mudahan kalau kita memperbanyak 3 ini, puasa kita lebih bermakna insyaallah. Nah, ibu-ibu sekalian, kajian kita kali ini adalah membahas tentang amalan-amalan yang setara dengan haji dan umroh. Jadi tetap ada kemungkinan ya, tetap ada kesempatan. Haji itu adalah bagi orang yang berkemampuan. Haji adalah untuk orang yang memiliki kemampuan. Bahkan para ulama itu tidaklah menganjurkan kalau kita cari uang hanya semata-mata ingin untuk berhaji. Tidak. Nah, haji itu kapan? Haji itu ketika sudah ada hartanya. Ketika sudah cukup hartanya, barulah
ada kewajiban haji ataupun umroh. Dan dua-duanya merupakan kewajiban, Bu, ya. Umroh sunnah, bukan. Umroh juga wajib juga. Jadi haji wajib dan umroh juga wajib. Namun biasanya yang kita ditekankan dalam rukun Islam itu adalah kita berhaji karena sudah mencakup umrohnya. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memang berbeda-beda ukuran-ukurannya. Siang dan malam tentu berbeda. Ada warna-warni dalam kehidupan. Ada yang memiliki harta maupun ada yang tidak memiliki harta. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji itu adalah bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Namun, bukanlah semua orang yang berhaji kemudian hajinya itu adalah makbul di sisi Allah, tidak. Ada orang yang walaupun dia tidak berhaji, namun dia mendapatkan haji-haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membahas apa saja sih amalan-amalan yang di antaranya setara. Ya, ini Bu yang kita perhatikan bahwa ini setara, ya, bukan sama. Seakan-akan pahalanya sampai kepada haji ataupun umroh. Tetapi memang tidaklah sama seseorang yang dia melakukan amalan-amalan ini dengan orang yang melaksanakan haji itu langsung. Memang tidak sama. Nah, kita akan masuk kepada amalan-amalan apa sajakah yang dia termasuk daripada setara dengan amalan haji ataupun umroh. Ya. Khususnya ini kita membahas tentang amalan yang sama dengan haji dahulu. Oke. Yang pertama, ini Bu ya, jadi haji ini adalah merupakan kewajiban kita. Al-umrah ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Ini perintah Allah. Haji merupakan perintah Allah. Seseorang yang Islam hendaklah dia melaksanakan haji yang dia berkemampuan. Hadisnya riwayat Abu Hurairah, umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang beribadah di dalamnya kecuali syurga. Ini hadisnya muttafaq alaih. Oke. Ini Bu amalan pertama. Walaupun dia tidak berhaji, jadi haji itu wajib, umroh juga wajib. Pertanyaannya, Ustadz, mana yang kita dahulukan? Haji apa umroh dulu? Uang ada nih, uang ada. Tapi cukupnya untuk umroh. Belum cukup untuk haji. Contoh, kalau untuk umroh mungkin sekitar 35. Karena kan harga sudah naik-naik ini. 35 juta rupiah misalnya. Tetapi kalau untuk mungkin haji, kalau sekarang mungkin ya 40-an ke atas. Cukupnya untuk umroh dulu. Gimana kira-kira? Mana yang didahulukan? Nah, jikalau memang dia bisa untuk dan dia menjangkau bahwa nanti saya pun bisa lagi untuk menghasilkan keuangan yang bisa untuk berhaji. Maka bagi dia bisa untuk umroh duluan. Apalagi bukan sekarang kan kita sudah pakai antrian panjang. Ya, antrian panjang. Mudah-mudahan ini di Hong Kong istilahnya ibu-ibu sekalian mudah nanti untuk berhaji. Kalau insya Allah sudah dibuka, di Indonesia sudah dibuka, di sini pun mudah-mudahan juga. Nah, jadi kalau ibu sudah ada kesempatan dan kemampuan, silakan berangkat untuk haji langsung. Sudah ada kemampuan, baik fisiknya ataupun hartanya, silakan untuk berangkat terlebih dahulu untuk melaksanakan haji. Namun, jikalau mungkin keuangannya cukup hanya untuk umroh, ya, belum tahu lagi bagaimana hajinya, diperbolehkan untuk dia melaksanakan umroh. Kapan umrohnya? Umroh pada bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Perbedaan haji dengan umroh, kalau haji hanya pada waktu bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Terakhirnya itu adalah Zulhijjahnya. Al-Hajju umrah, al-umrah al-Hajju. Umrah itu al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah.
Maka beda dengan umroh. Kalau umroh saja tidak ada wukuf di Arafah. Tetapi kalau umroh, kalau haji itu ada wukuf di Arafah, namun kalau umroh tidak. Jadi ada rukun-rukunnya yang berbeda antara haji dengan umroh. Sebagian tutup. Ya. Jadi Ibu-ibu sekalian rahmati Allah SWT, ini ya umroh di bulan Ramadan itu berbeda. Ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang tidak ikut berhaji bersama Nabi. Ma mana'aki anta hujji ma'ana. Apa alasan kamu sehingga kamu tidak berhaji bersama kami? Maka wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya. Yaitu, ini suaminya ya. Jadi wanita ini berkhidmat kepada keluarganya. Karena suaminya ikut haji bersama Nabi. Dan dia tidak ikut. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Jadi beliau menyabdakan kepada wanita tersebut, kalau kamu nanti ada kesempatan, ya nanti kamu umrohlah. Sebab, fa inna umratan fi Ramadan hajjat. Karena apa? Umroh ketika pada bulan Ramadan itu adalah setara dengan berhaji. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dengan Muslim. Nah, jadi ibu sekalian, tentulah memang umroh ketika bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan hotel-hotel sudah penuh, harganya pun lain, beda. Dan kita ibu-ibu sekalian mesti ada dipasang niat dan didoakan. Dibuat amalan-amalan untuk kita agar boleh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji bagi yang belum berhaji ya. Sebab apa? Jadi Bu, orang-orang dahulu mereka itu ketika melaksanakan haji, itu pulang-pulangnya jadi kekasih Allah. Bukan hanya di sana hanya istilahnya pernah berhaji, pernah melihat Mekah, ada foto backgroundnya Mekah, bukan hanya itu. Orang-orang dulu hajinya beda dengan sekarang. Orang-orang dulu hajinya kadang setahun, ada yang 3 tahun, naik kapal. Pokoknya ketika mengantarkan mereka itu berangkat haji, satu kampung ngantarkan. Pokoknya udah kira mati lah istilahnya. Udah dihitung fisabilillah saja, nangis macam-macam. Karena nggak tahu, karena perjalanan itu panjang untuk berhaji. Maka karena awal mulanya itu ngumpulkan uangnya, ngumpulkan harta, persiapan fisik, perjalanan yang panjang, itu sulit. Maka ketika mereka berhaji di Mekah, itu mereka sungguh-sungguh ibadahnya, doanya sungguh-sungguh. Bukan hanya semangat-semangat sholat sunat, bukan hanya semangat-semangat baca Quran, tidak. Hati mereka tawajuh pada Allah, doanya luar biasa. Gak ada pikiran-pikiran yang lain kecuali ibadah. Nah sekarang di sekitar Masjidil Haram sudah banyak toko-toko dan sebagainya. Nah itu ujian ketika umroh ataupun haji. Maka orang-orang dulu ketika pulang daripada umroh pun ataupun pulang daripada haji, mereka jadi kekasih Allah, Pak Haji. Makanya di Indonesia itu ada Bu Haji, Pak Haji, ada gelarnya. Karena kita jauh, negara Indonesia dengan Mekah itu jauh. Sehingga orang yang berhaji itu berarti dia sudah berkorban yang luar biasa. Maka dihargai oleh istilahnya orang-orang kita pada saat itu dengan ada panggilannya sebab pengorbanan yang luar biasa. Dan mereka kalau pulang haji doanya makbul. Minta doa dengan Pak Haji. Makbul. Tentulah sangat berbeda dengan orang-orang sekarang ini. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau nanti ada kesempatan berhaji ataupun berumroh, niat kita diperbaiki bukan hanya kita mau berhaji atau berumroh saja, bukan hanya ingin melihat Ka'bah, bukan hanya ingin berziarah kepada Nabi, tetapi ketika kita berhaji dan kita pulang daripada haji semakin dekat dengan Allah, ada hasilnya. Haji yang mabrur.
Kita gunakan seluruh waktu kita, diusahakan dengan beribadah pada Allah sungguh-sungguh. Maka hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala itu mengenai umroh di bulan Ramadan ya. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya bahkan bisa sampai senilai dengan haji. Dengan catatan tadi ya, bahwa tidak sama dengan haji yang sesungguhnya. Tetap siapa yang berkemampuan, dia mesti melaksanakan haji dengan sesungguhnya pada waktu bulan haji. Ya. Kemudian hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Berbakti kepada orang tua. Tadi saya teringat ada cerita ya. Jadi haji itu Bu ya, haji itu memang kita mesti diusahakan sungguh-sungguh. Diusahakan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang tidak hajinya itu tidak makbul, tidak mabrur. Mengapa kita perlu berhaji dengan sungguh-sungguh di sana? Karena memang keadaan sekarang ya. Sama Bu seperti kita. Saya contohkanlah di Indonesia ya, di Indonesia itu malam-malam sehabis Isya itu para sahabat mereka kebanyakan langsung tidur setelah melaksanakan sholat Isya dan melaksanakan ibadah sunnah yang lainnya, mereka langsung tidur, tidak lama-lama seperti sekarang ini. Kadang kita sampai jam 12, jam 1, jam 2. Kalau di Indonesia banyak istilahnya, banyak yang jual nasi goreng, banyak yang jual mie Aceh dan sebagainya. Nah, jadi itu juga ujian untuk kita. Nah, haji yang mabrur itu sangat-sangat kita tuju. Ada namanya Syekh Ali ya, Al-Muwaffaq. Nah, beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Allah. Nah, orang-orang soleh itu ketika mereka bermimpi, itu mimpinya hak, mimpinya itu betul. Ini diceritakan dalam Fawaidul Mukhtarah. Nah, beliau ketika tidur itu, beliau melihat ada 2 orang malaikat. Sama seperti Nabi ya, Nabi pun pernah istilahnya beliau melihat malaikat ya, melihat, bermimpi dan sebagainya. Jadi ya mimpi-mimpi yang hak orang-orang soleh. Nah, ketika beliau bermimpi tadi, Syekh Ali Al-Muwaffaq tadi, beliau melihat malaikat itu berbincang. Berapa orang tahun ini bahasa kita lah ya, berapa orang tahun ini yang berhaji? Ada 600.000 orang. Banyak ya. Kira-kira mereka itu yang mabrur hajinya berapa orang? Hanya 6 orang. Di antara 600.000 orang, zaman dulu ya, zaman dulu, bukan zaman sekarang, 600.000 orang. Itu yang diterima hanya 6 orang. Oh, sungguh ruginya yang sisanya itu. Sungguh ruginya sebanyak itu, tetapi mereka hajinya tidak mabrur. Jadi, banyak orang yang berhaji, namun haji yang mabrur tidak didapatkan oleh mereka. Namun hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam kisah yang lain bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada waktu-waktu di mana disebabkan orang yang sedikit, kadang haji kita diterima Allah. Sebagaimana Syekh Ibnu Al-Munkadir. Beliau berhaji itu kurang lebih 33 kali. Beliau berhaji itu sebanyak 33 kali. Maka beliau membaginya, ya Allah, jikalau engkau terima 33 hajiku ini, ya Allah, 1 untukku, 1 untuk ayahku, 1 lagi untuk ibuku, ya Allah. Kemudian sisanya 30, ya Allah, engkau berikanlah kepada orang-orang yang hajinya tidak mabrur. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Mikirkan orang. Walaupun mereka beribadah, tetapi ibadah mereka tetap memikirkan orang lain. Jadi ada orang-orang seperti itu dengan berkah mereka. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, tetap kita sehabis sholat itu ada kita Al-Fatihah kepada minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya, kita Al-Fatihah kepada siapa? Orang iman, baik orang iman yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal. Jadi berkahnya itu kita dapat. Itu fadilahnya kita ber-Al-Fatihah ataupun kirim Al-Fatihah kepada orang muslimin. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu tadi mengenai haji ya. Yang kedua, amalan yang bisa sampai setara dengan haji ataupun umroh, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ini hadisnya, hadis daripada Imam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa satu ketika ada orang yang mendatangi Rasulullah dan dia ingin pergi berjihad, namun tidak mampu.
Rasulullah bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Jawabnya masih hidup. Maka Nabi SAW menyabdakan pada dia agar dia pulang dan dia beribadah ataupun dia berkhidmat, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, khususnya ibunya, sama pahalanya sebagaimana haji dan umroh. Jadi hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua itu ayatnya sangat lekat sekali dengan perintah Allah. Ada 3 ayat, ya, 3 ayat yang selalu bergandengan, yang menunjukkan bahwa ketinggian daripada perintah ini. Pertama, ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Ini gandeng, nggak bisa lepas, nggak bisa satu aja, nggak bisa. Hanya taat pada Allah saja, tapi nggak taat kepada Nabi Muhammad, nggak bisa. Dua-dua mesti jalan. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Ini lafaznya mendirikan, ya, mendirikan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dia sholat dikerjakannya juga dan dia bayar zakat. Jadi diperhatikan Bu ya, ini sudah masuk istilahnya 8 Ramadan. Silakan mungkin yang belum berzakat silakan dibayarkan zakatnya. Dipercepat, tidak ada masalah ya, supaya memudahkan amil kita. Jadi aqimus shalah, perintah sholat itu bergandengan dengan perintah zakat. Sholat dia, tetapi dia tidak berzakat, nggak berkah hartanya. Tapi dia berzakat saja, baik ibadah sosialnya, namun tidak sholat, itu pun merusak juga, bocor amalannya. Nah, satu, ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali walidai. Kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada orang tua. Kita taat kepada Allah dan taat juga kepada orang tua. Nah, 3 ayat ini menunjukkan bahwa perintah termasuk berbakti kepada orang tua merupakan satu perintah yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, Imam Ibnu Uyainah beliau, siapa yang dia taat kepada Allah, dia mesti juga taat kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Paling tidak minimalnya, karena kita pun jauh daripada orang tua, kita mendoakan orang tua selepas sholat. Ini ada 2 Bu ya, ibadah kita yang berhubungan dengan orang tua, yang beribadah dengan kegiatan sholat. Apa? Ketika azan Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan kita baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kita baca doa azan. Kan kita baca itu doa azan selepas azan. Maka beliau mengatakan, kita mendoakan juga selepas daripada doa azan itu, mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sekali. Rabbighfirli wa liwalidayya. 2 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. 4 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. 5 kali. Sesudah kita ucapkan 5 kali, baru kita sambung. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu adalah salah satu berbakti kita kepada orang tua. Ketika kapan? Selesai azan, Bu. Ya, azan, maka kita doa seperti itu. 5 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. 5 kali, baru ditambah yang ke-6-nya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu daripada Syekh Ibnu Uyainah. Kemudian, dengan rahmat Allah, sholatlah kita, sholat asar nanti, ya, sholat asar. Selepas sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu, tanda kita berbakti pada orang tua adalah mendoakan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita doakan orang tua kita, Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang dia berbakti kepada orang tua tidak akan masuk ke dalam neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
siapa yang dia berbakti kepada orang tua, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ada seorang yang ditanya, kamu dari mana? Aku baru bertawaf di surga, katanya. Aku baru saja bertawaf di surga. Ih, gimana caranya kamu bertawaf di surga? Uqabbilu, aku mencium qadami. Uqabbilu qadama ummi, aku mencium telapak kaki ibuku. Jadi memang dalam ada warid bahwa al-jannah tahta aqdamil ummahat. Memang kaki ibu itu adalah, di bawah kaki ibu itu adalah surga. Jadi sekalian rahmatullah SWT, bagaimanapun keadaan orang tua kita, selagi mana mereka tidak memerintahkan kita berbuat buruk, berbuat kemaksiatan kepada Allah, kita mesti untuk mentaati mereka. Ya, kita mesti mentaati mereka. Dan kita doakan, kalau memang mungkin masih jauh daripada Allah, tetap kita doakan orang tua kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mana yang lebih mulia antara memandang orang tua ataupun memandang Ka'bah? Ka'bah itu mulia. Ka'bah itu tinggi derajatnya. Tetapi antara memandang Ka'bah dengan memandang wajah orang tua, lebih utama adalah memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang. Ibu-ibu mungkin yang punya hajat, ya Allah, ini bagi yang belum memiliki pasangan, ya Allah, berikanlah aku suami yang baik, yang soleh, yang mengayomi, yang baik hati, perhatian. Itu doanya, Bu. Supaya cepat kita dikabulkan Allah, minta doanya sama orang tua. Minta doanya sama ibu kita. Bu, Bo, dungake. Mohon nyuwun pandungane. Sebab apa? Doanya orang tua itu wusul langsung ke langit. Doanya orang tua apa? Wusul nyampe langsung ke langit. Dan bukan hanya notok ke langit, tetapi apa? Hal-hal yang menghijabi doa itu. Kan banyak, Bu. Kadang-kadang memang kita ibadah, kita doa itu ada yang menghalangi daripada doa kita. Ada hijab-hijabnya. Ada pintu-pintu yang belum terbuka disebabkan oleh kemaksiatan ataupun dosa-dosa kita. Maka hijab-hijab itu akan terbakar, akan hancur dengan sebab apa? Dengan sebab daripada doa ibu kita, doa ayah kita. Maka hajat kita minta doa pada orang tua kita. Mungkin ibu-ibu yang mau buat bisnis besar. Mohon doanya, Bu, nyuwun pandungane. Jadi mudah-mudahan dengan berkah doa orang tua kita akan terbuka jalan-jalan agar cita-cita kita, hajat kita tercapai. Nah, dua-dua kita taati ya. Dua-dua kita taati. Kalau ibu-ibu kirim uang kepada orang tua, dan status daripada orang tua misalnya berpisah, mana yang didahulukan? Untuk bab nafkah, nafkah, itu yang didahulukan adalah ibu. Untuk bab nafkah, hadiah, itu didahulukan adalah ibu. Namun jikalau dua-duanya memerintahkan dengan perintah yang sama, mungkin orang tuanya sudah memilihkan misalnya pasangan untuk si perempuan itu. Mana yang didahulukan antara ini dua perintah ini? Antara perintah si ayah kah atau perintah si ibu? Kalau dua-dua ini bab perintah, itu yang didahulukan adalah ayahnya. Bab perintah yang didahulukan adalah ayah. Kalau ibu adalah bab hadiah, sedekah, harta. Ibu-ibu kirim uang, didahulukan ibu dibandingkan ayah. Jadi hadirin rahmatullah SWT, nah ketika kita berusaha berbakti kepada orang tua, nah itu pahalanya bisa sampai kepada haji ataupun umrah. Kemudian hadirin rahmatullah SWT yang ketiga, amalan yang bisa setara sampai ke haji ataupun umrah, yaitu sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu yang punya pasangan, suami, ataupun punya anak lelaki khususnya ya, ataupun kita, mungkin mudah-mudahan nanti tanggal 20-an itu bisa dibuka masjid-masjid, silakan yang ada kesempatan berjamaah di masjid. Ini hadisnya bahwa Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang dia berjalan untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, fahiya kahajjatin,
maka dia seperti haji. Sholat fardu, kita jalan ke masjid. Jadi Bu, kalau mungkin pun kita pulang ke rumah ataupun di sini kita mau berangkat ke masjid, diusahakan dari rumah sudah ada wudhunya. Jadi dari tempat kita menuju ke masjid, kita dalam keadaan wudhu. Maka setiap langkah kita dapat 3, paling minimal 3. Apa 3 itu? 1, dihapuskan dosa kita. Yang kedua, diberikan pahala oleh Allah. Dan yang ketiga, setiap langkah itu dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal. Dan dia niat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fahiya kahajjatin, seperti berhaji. Wa man masya ila salatin, dan siapa yang dia berangkat menuju ke masjid. Dia berangkat ke masjid, kemudian apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka fahiya ka umratin nafilah, maka seperti umrah yang sunnah. Jadi ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa ketika kita sholat di masjid. Ustadz, perempuan boleh nggak sholat di masjid? Lebih bagus mana kira-kira? Wanita itu sholat di rumah aja apa sholat di masjid? Jikalau kita sulit kira-kira di rumah Bu, namanya di rumah kadang-kadang banyak saja halangan-halangan. Apalagi di Indonesia sinetronnya banyak, yang inilah, yang itulah, yang selingkuh lah, yang pelakor lah, macam-macam yang sangat istilahnya kita pun pengen nontonnya. Apalagi ibu-ibu yang masih drakor kan, K-pop dan sebagainya. Nah, ini banyak halangannya. Maka kalau kejadiannya seperti itu, sulit dia di rumah mengerjakan sholat, maka lebih baik dia berangkat ke masjid. Dan tidak ada larangannya ketika wanita ingin sholat ke masjid. Tidak ada larangan. Jadi, hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, berjalan melaksanakan sholat di masjid, khususnya sholat fardu, seperti berhaji. Jadi masjid itu diusahakan memang. Jangan sampai tidak ada orang yang sholat berjemaah di masjid. Hukumnya adalah kesepakatan para ulama, memang berbeda-beda ya. Kalau mazhab Syafi'i memang hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi mazhab Hambali seperti kalaulah mungkin ibu-ibu yang sudah berhaji ataupun umrah, itu di sana langsung tutup toko-toko. Semuanya berangkat ke masjid. Walaupun tokonya istilahnya masih buka sebetulnya jam pekerjaan, tetapi ketika azan mereka tinggalkan. Didahului memenuhi perintah Allah dibandingkan istilahnya mencari rezeki. Nah, orang-orang yang seperti ini rezekinya akan berkah. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Jadi sholat fardu di masjid. Juga hadis diriwayatkan juga riwayat Abu Daud, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Jadi itu Bu, perlu kita daimul wudu, jaga wudu. Jaga wudu ya. Wudu batal wudu lagi, diusahakan. Ya. Kecuali kalau di rumah ya, kalau di rumah mungkin ada suaminya, maka kita jaga wudu awal-awal. Kalau bersentuh dengan suami tidak mengapa, asal bukan untuk sholat ataupun untuk membaca Al-Quran. Kemudian barang siapa yang keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Jadi kadang-kadang ada yang kajian-kajian sholat duha, maka ini fadilahnya. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin, kitab catatan amal orang-orang yang soleh. Itu Bu ya. Kemudian yang keempat, sholat isyraq ataupun sholat duha. Sholat isyraq ini dengan sholat duha dalam mazhab Syafi'i itu sama. Namanya duha awal dengan duha akhir. Namun mazhab Hanafi, dan ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, jemaah tabligh juga, itu dinamakan dengan sholat isyraq karena mazhab Hanafi. Kapan ini sholat isyraq? Duha itu, duha awal itu. Ketika kita sholat subuh, nah di sini hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, jamaatan, dia berangkat sholat subuh berjamaah di musola, di masjid,
ataupun dia sholat berjamaah dimanapun berada, lalu ia duduk berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Jadi Bu, duduknya di sini nih bukan duduk tetap saja. Kadang ada orang yang memahami teks hadis ini sehingga dia nggak bergerak-gerak kakinya. Duduk iftiros terus. Ketika sampai matahari terbit. Bagus ya, bagus saja. Cuma kram kakinya. Jadi kakinya, apalagi yang asam urat, susah jadinya. Jadi maksudnya adalah dia sholat berjamaah. Kemudian dia buat amalan. Walaupun pindah-pindah, tapi di sekitar masjid itu, di tempat itu. Dia baca Quran, dia zikir. Ataupun bagi orang yang mungkin dia ada istilahnya sholat kodoannya, dia sholat di situ. Hingga matahari terbit. Jadi dia dihitung terus ibadah sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat di sini riwayatnya 2 rakaat. Jadi ada yang 4 rakaat. Ya. Di sini riwayatnya 2 rakaat saja nih. Apa pahalanya? Ia memperoleh ka'ajri hajjatin. Dia seperti berpahala haji dan umroh. Tamah 3 kali nih. Sempurna. Berarti apa? Mabrur. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Jadi Allah itu adil sebetulnya. Ada orang yang dijadikan kaya, hendaklah dia mengeluarkan hartanya untuk berhaji. Dan diingat-ingat Bu ya, siapa yang sudah menabung untuk haji, harta yang kita sudah niatkan ya untuk melaksanakan satu ibadah. Uang ini aku kumpulkan untuk berhaji. Uang ini aku kumpulkan untuk beli tanah, dan tanah tersebut aku mau bangun pesantren. Sudah diniatkan. Tetapi di tengah perjalanan, kok dia ambil uangnya. Nggak cocok nih macamnya nih. Ini lagi seret ekonomi kayaknya ini. Udahlah, aku ambil aja lah uang, bisnis. Bangkrut nanti Bu, bangkrut. Mengapa begitu? Karena uangnya itu sudah diniatkan ibadah. Ibu niat sedekah. Nanti bulan puasa aku keluarkan, khususnya nanti 10 akhir Ramadan, aku keluarkan $2.000. Udah diniatkan, dari sebelum Ramadan udah diniatkan. Sampai habis awal nggak dikeluarkannya. Tiba-tiba hilang uangnya, sejumlah $2.000. Mengapa? Karena sudah diniatkan, tapi nggak dilaksanakan. Ada orang yang niat berhaji. Gitu mau dibisniskan, dibelinya mobil. Terakhir mobilnya hancur, padahal masih baru. Jadi harta-harta ataupun ibadah yang sudah diniatkan fisabilillah, maka jangan diambil lagi. Sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bu yang parah-parah sekarang nih, dulu ayahnya sudah berwakaf tanah untuk masjid. Tapi karena memang dulu zaman dulu memang persuratan administrasi itu belum jelas, ketika orang tuanya wafat, anaknya nuntut, oh nggak bisa ini. Nggak ada dulu bukti ayahku memberikan wakaf kepada masjid ini. Nggak ada dulu aku memberikan wakaf untuk madrasah ini. Banyak kejadiannya. Diambil oleh ahli warisnya. Terakhir apa? Ahli warisnya berpenyakitan, berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, mati. Sebab itu harta sudah untuk Allah, kok diambil lagi. Nah itu bahaya. Jadi Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ini tadi ya, sholat duha. Jadi yang mampu kira-kira setelah subuh berzikir, silakan berzikir. Nanti kira-kira mungkin jam-jam 7 lebih ya, 100 menit. Ataupun 15 menit setelah waktu syuruk di HP kita, ataupun di jadwal sholat, maka itu sudah boleh kita sholat duha ataupun sholat isyraq. Hingga waktunya sebelum zuhur. Kemudian dari Allah SWT, menghadiri majelis ilmu di masjid, ini pun sama juga. Jadi menuntut ilmu itu adalah fardu. Menuntut ilmu adalah fardu ain, setiap daripada laki-laki ataupun perempuan. Seandainya, misalnya, suami tidak mengizinkan untuk istri belajar ke masjid, apalagi yang dipelajari di masjid itu mengenai ilmu Al-Quran ataupun mengenai ilmu fikih. Dan fikihnya itu berkaitan dengan perempuan, bab-bab haid, bab-bab mengenai ibadah-ibadah perempuan. Kok tidak dikasih oleh suaminya, maka si istri boleh untuk tidak mentaati perintah suami.
Kalau mentaati suami, wajib memang. Tetapi ketika suaminya melarang untuk berangkat ke masjid karena mau mempelajari ilmu fardhu ain, pada saat itu perintah mentaati suami tidak berlaku. Karena mau belajar ini. Ya kalau boleh dia dirayu-rayu juga suaminya supaya sama-sama belajar ke masjid. Jadi kadang-kadang begitu Bu ya, istilahnya memang ujian bagi keluarga, kadang istrinya semangat ngaji, kadang suaminya enggak, kadang suaminya semangat ngaji, istrinya enggak. Jadi diusahakan ya, didoakan, mungkin suami-suami yang masih jadi hantu-hantu itu didoakan lagi Bu ya. Kemudian dari Allah SWT, jadi tadi siapa yang berangkat ke masjid, dia mau belajar tentang ilmu di masjid, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Kemudian jadi banyaklah nih Bu ya, ada beberapa amalan memang, salah satunya juga ibu-ibu yang sudah berangkat, sudah mensetor uang dan jatahnya tahun 2020 ya, jatahnya itu tahun 2020, tapi sampai sekarang sudah 2022 enggak berangkat juga, itu tetap dapat pahala haji. Ataupun kalau dia pun meninggal misalnya, sudah seharusnya berangkat tahun 2020, tetapi dia tiba-tiba meninggal, itu dia sudah dapat pahalanya haji. Sebab kesungguhannya, sebab niat dia. Jadi begitulah Bu amalan-amalan seputar mengenai yang setara ya. Ingat ya, ini bukan sama dengan haji, tidak, tetapi mencapai bagi orang-orang yang istilahnya ada orang-orang khusus yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ini amalan-amalan untuk bisa mencapai ibadah haji tersebut, amalannya. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin jikalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh kita sharing sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waktunya adalah tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sholat duha itu, kalau di sini itu kan fajarnya jam 6:05 kayaknya. Terus kalau sholat duha 6:30 itu udah termasuk belum, sudah masuk waktu duha belum itu? Ya, sebentar Bu ya, saya lihat jadwal. Oke Bu, jadi di sini bahwa waktu subuh, fajar dengan sunrise, waktu terbit matahari, di sini waktu terbit matahari adalah jam 6:08. Iya. Ya, jam 6:08 itu terbit matahari. Nah, terbit di situ itu bukan waktu isyraq atau duha. Nah, ditambah 15. Ya, ditambah 15. Jadi 8 ditambah 15. Udah 9 ya. Yes. Setengah 7 berarti sudah masuk ya Ustaz? Ya, jadi kita hitung aja lah Bu ya. 6:20, apa namanya? Bentar. 10 tambah 5. 6:25 itu sudah masuk sholat duha. 6:25 itu sudah masuk sholat duha. Jadi kalau 6:30 berarti sudah masuk. Masuk. Makasih Ustaz. Ya. Jadi ditambah ya, nanti kita lihat di HP kita, 15 menit setelah itu baru kita boleh melaksanakan sholat duha. Itu waktu yang hati-hatinya seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat 10 menit setelah waktu terbitnya matahari. Begitu Bu. Ya, ya baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kemarin saya waktu di rumah sakunya saya nggak bawa ruko buat maghrib. Terus saya sholat itu cuma pakai kaos panjang, saya celana, nggak pakai kaos kaki buat maghrib. Aku sholat di situ. Tapi waktu ngobrolnya di rumah itu setelah sholat isya apa sebelum sholat isya? Sudah dikodok. Sudah, tanda kodoknya setelah sholat isya. Ya sudah. Sudah. Sudah lah.
Besok-besok gitulah kalau sebelum sholat isya, Ustaz. Sholat qadha kapan saja bisa dibuat. Oh. Tidak ada waktu terlarang. Silakan ibu-ibu yang lain kira-kira. Kalau cukup kita akhiri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Ya, Itu sholat duha itu batas akhirnya jam berapa Ustaz? Satu, terus ada lagi tadi sholat sunnah Isra ya. Kalau sudah sholat sunnah Isra itu apakah masih bisa sholat duha atau itu sudah tertunai duhanya? Terima kasih. nah batas waktu sholat sholat duha itu kapan? Jadi bu, mudahnya saja lah ya, mudahnya saja. Isinya saya tentukan jamnya saja. Jadi mudahnya sebelum pertengahan hari, sebelum jam 12 lah kita katakan. Sebelum jam 12 siang, nah disitulah istilahnya kita dapat melaksanakan sholat duha. Jadi walaupun ibu jam 11 ataupun setengah 12 itu masih bisa untuk melaksanakan sholat duha. Itu tadi mengenai sholat duha. Kemudian, kalau sudah melaksanakan sholat isyraq, apakah boleh melaksanakan sholat duha lagi? Ya boleh, karena kan ada duha awal, ada duha akhirnya. Duha awal tadi, yang jam 6.25 tadi, itu duha awal, ataupun namanya isyraq. Nanti sekitar jam-jam 10, dan itu yang afdal ya, sekitar jam 9, jam 10, matahari itu udah mulai agak-agak terik gitu. Nah di situ, kita melaksanakan duha yang kedua. Jadi tetap disunnahkan. Duha awal dikerjakan, duha tsani ataupun duha akhir juga kita kerjakan. Jadi itu yang lebih afdal jikalau dikerjakan kedua-duanya, Bu. Jadi silakan untuk dikerjakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat Isra itu tadi, apakah harus wajib berjamaah di masjid misalnya Ustadz, atau bisa di rumah gitu? Oke, nah seperti zaman sekarang, ya Imam Abu Hanifah itu memang beliau membolehkan i'tikafnya perempuan itu di mihrabnya. Mihrab itu apa sih? Sejarah kita, di mana sejarah kita dan kita biasa sholat di situ, itulah mihrab kita. Jadi wanita nanti ibu-ibu kalau mau i'tikaf istilahnya kan 10, kan bulan Ramadan kan kita disunahkan untuk i'tikaf dan kita nggak bisa pergi ke masjid. Nah inilah saatnya. Berlakulah memang pendapat Imam Abu Hanifah ini zaman sekarang. Jadi Imam Abu Hanifah ini luar biasa, pendapat-pendapat beliau tuh banyak yang digunakan di zaman sekarang. Sama seperti Bu, zakat dengan uang ya. Itu imam yang lain termasuk Imam Syafi'i, beliau dengan makanan pokok, tetapi beliau dari jauh-jauh hari sudah dengan uang, sehingga memudahkan kita sekarang. Nah, beliau termasuk pendapat beliau adalah mihrab kita itu, tempat sejadah kita yang biasa kita sholat, kita boleh beriktikaf di situ. Jadi ibu-ibu, setelah sholat subuh, silakan zikir, baca Quran, ataupun mungkin yang ada sholat qadhanya dikerjakan pada waktu itu. Hingga matahari terbit, sampai jam 6:30 tadi, jam 6.25 paling tidak. Maka mudah-mudahan kita pun dapat pahala seperti yang disabdakan Nabi tadi. Dapat pahala haji maupun umroh. Dan ini Bu, memang seharusnya itu jadi kebiasaan kita. Habis subuh bukan tidur lagi, tidak. Ibadah dulu sampai isyraq. Makruh hukumnya kalau kita tidur setelah subuh. Sama juga dengan setelah asar. Nah, boleh tidur. Kapan? Nanti setelah isyraq. Kalau mau tidur memang ngantuk betul, memang misalnya, silakan tidur. Tapi habis isyraq. Jangan langsung tidur ketika habis subuh. Istilahnya pantanglah untuk orang-orang tua kita. Ya. Orang-orang tua kita dulu pantang-pantang. Memang seperti itu sebetulnya. Allah mabarik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi-pagi hari mereka. Pada pagi hari mereka. Itu sebetulnya hadis Nabi. Jadi diusahakan kita melaksanakan sholat isyraq. Ibadah terus, zikir, baca Quran, apalagi Ramadan ya. Ya diusahakanlah, ditahan-tahan sedikit ngantuknya. Baca Quran, ikuti program baca Quran kita setiap hari. Besok nanti juz 9 Bu, silakan ibu-ibu yang belum berkesempatan, besok disempat-sempatkan insyaallah. Itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Misalnya yang bekerja di Arab Saudi gitu, kalau diumrohkan majikan itu hukumnya bagaimana? Apakah pahalanya juga sama? Ya. Terima kasih. Nah,
apakah pahala diumrohkan oleh majikan, ataupun ada orang kaya yang baik misalnya, ataupun orang yang dia memang sebagaimana seorang anak dia menghajikan ataupun mengumrohkan, apakah istilahnya sudah menunaikan kewajiban? Ya sudah, karena dia sudah melaksanakan haji. Namun memang ada pahala tertentu bagi orang yang memberikan hartanya. Si anak yang dia memberikan harta supaya haji orang tuanya, dia dapat pahala, dia memberikan hartanya untuk orang tuanya. Si bos tadi, majikan tadi yang dia mengumrohkan ataupun menghajikan orang yang bekerja di rumahnya, itu dia dapat pahala memberikan hartanya. Nah, maka bagi yang seperti itu, yang sudah berhaji dengan cara seperti itu, sudah tertunai, itu rezeki untuk dia. Jadi sudah istilahnya tidak perlu, ataupun nanti istilahnya kalau dia mau melaksanakan lagi, hajinya bukan lagi kewajiban. Umrohnya bukan lagi kewajiban, tapi merupakan kesunahan untuk dia. Begitu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, ya. Pak Ustadz, bedanya infak dan sedekah itu apa? Karena kan kalau tiap subuh saya di tempat majikan sini nyisihin sedikit-sedikit gitu. Kalau kata Mbak saya itu sama aja, terus duit yang dikumpulkan itu ya harus tetap diinfakkan, nggak boleh dinamakan sedekah. Makanya saya bingung gitu loh. Ya. Kasih Pak Ustadz. Lafaz sedekah itu sebetulnya maknanya luas. Sedekah itu maknanya luas. Infak itu termasuk sedekah. Zakat itu termasuk sedekah. Sama. Tetapi lafaznya lebih luas. Namun ada diperinci lagi. Ini infak. Ya, infak itu apa? Kita mengeluarkan harta kita untuk fakir miskin. Infak. Memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Itu infak. Nah, jadi kalau mau dinamakan infak, mau dinamakan sedekah, sebetulnya ya sama saja. Tetapi memang kalau dari segi bahasanya, sedekah itu lebih luas lagi pengertiannya. Sedekah subuh, ya kalau infak subuh ya sama saja. Kalau ada yang mau menyamakannya. Tapi kalau ada yang membedakannya, memang maknanya luas untuk yang lafaz sedekah. Jadi dua-duanya tidak ada masalah, Bu. Jadi kalaulah dia memang istilahnya mau dinamakan infak, boleh. Dinamakan sedekah juga boleh. Ya, Bu, begitu. Mak, Ustaz, mau tanya lagi soal sholat is tadi. Kan misalnya kalau habis subuh itu kita duduk-duduk sampai waktunya duha gitu ya. Terus itu sebaiknya kita sholat isyraq atau langsung sholat duha, Ustaz? Ya. Nah, tadi ya, sengaja saya sholat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu boleh. Dia pakai niat sholat isyraq. Ataupun ketika jam 6:30 tadi, dia niat sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Boleh, boleh. Nanti dia duhanya duha awal. Ya, ataupun dia pakai niat yang isyraq. Nanti ketika jam-jam 9 ataupun jam 10, dia sholat lagi. Dengan niat sholat duha. Jadi tidak ada masalah untuk niatnya, boleh saja dia pakai yang isyraq ataupun dia pakai niat yang sholat duha. Tidak mengapa, Bu. Kalau digabung, Ustaz, 2 rakaat sholat isyraq, 2 rakaat sholat duha, tapi waktunya itu bersamaan gitu, Ustaz. Karena setelah jam 8 itu kita nggak ada waktu lagi untuk melakukan sholat gitu loh, Ustaz. Boten nopo-nopo. Oh. 2 rakaat sholat isyraq, tambah lagi 2 rakaat sholat duha. Makasih, Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, gimana hukumnya baca Quran tapi nggak pakai kerudung gitu? Kan kalau waktu kan di sini kalau waktu nyantai gitu kan kita bisa baca Quran gitu. Gimana hukumnya kalau nggak pakai kerudung? Ya, jadi memang ketika kita berkaitan dengan syiar-syiar agama, ada memang adabnya. Itu bagian daripada adab, Bu, ya. Memang boleh-boleh saja kita istilahnya membaca istilahnya ayat Quran walaupun tanpa adanya hijab yang sempurna. Tetapi ada adab lagi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka hendaklah kita kalau sholat, Bu, contoh nih ya, yang saya contohkan laki-laki. Laki-laki auratnya antara pusar dengan sampai lutut.
Laki-laki itu kalau sholat ya, atau di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu kan auratnya laki-laki antara pusar dengan lutut. Tetapi kalau dia sholat cuma pakai celana ponggol saja Bu, atau pakai sarung saja, ya nggak pakai baju, gimana kira-kira? Itu ketika menghadap Allah. Pada manusia saja kita kadang-kadang malu mau jumpa misalnya ibu-ibu waktu masih muda-muda dulu ketemu dengan mertua, kan gimana Bu kira-kira? Jilbabnya gimana kira-kira? Biasa atau luar biasa? Kira-kira mandi nggak ketika mau ketemu dengan mertua misalnya? Mau ketemu orang yang kita hormati, kita mau pengajian, kira-kira kita biasa-biasa saja atau tidak? Nah, jadi diusahakan ya, diusahakan. Memang banyak halangan-halangan kita memang dalam masa bekerja ini, diusahakan kalau boleh ya sempurna, kalau boleh sempurna. Kalau memang istilahnya memang sangat sulit dan sebagainya, ya paling-paling tidak mana yang bisa kita buat itu kita buat. Ya jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Nggak bisa kita pakai mukena istilahnya dalam membaca Al-Quran, nah, kita pakai paling tidak kerudung lah, walaupun istilahnya yang tidak terlalu menutup aurat sempurna. Begitu Bu. Jadi diusahakan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau kita tidak mampu melaksanakan seluruh daripada amalan ibadah itu dengan sempurna, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Sholat tarawih, para ulama itu kebanyakan adalah sebanyak 20 rakaat, tapi kita nggak mampu karena kecapean sudah sampai jam 2 malam, apalagi pesta-pesta lagi majikan misalnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Paling tidak ada kita kerjakan sholat tarawih walaupun 2 rakaat, walaupun 8 rakaat, jangan ditinggalkan semua. Sedekah pada bulan Ramadan, nggak mampu kita 30 hari, jangan ditinggalkan seluruhnya. Paling tidak kita ada sedekahnya, walaupun mungkin sekemampuan kita. Walaupun mungkin belum istiqomah, tapi ada niat untuk istiqomah. Begitu, Bu. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Oke, bentar Bu, ada pertanyaan. Suratnya apa ya kalau kita sholat duha? Suratnya ya itu juga. Itu juga. Paham kan Bu kira-kira? Itu juga. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, surat apa sih yang kita baca? Sholat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, itu juga suratnya. Artinya apa itu juga? Apa yang kita hafal, ya itu yang dibaca. Kalau dia modelnya kul huwai, ya kul huwai. Jadi ya inna atoina. Mana yang dia biasa ataupun dia ada hafalan-hafalannya, itu semua dibaca. Tapi Ustadz ada yang surat yang makin panjang makin baik. Afdhalus shalah tulul kunut. Sebaik-baiknya sholat adalah panjang berdirinya. Jadi semakin panjang ataupun Ustadz saya cuma hafal qul huwallah, boleh nggak saya baca rakaat pertama dengan rakaat kedua? Ya boleh, rakaat pertama rakaat kedua boleh. Oh Ustadz saya sangat suka betul dengan surat qul huwallah ini. Saya baca 5 kali boleh nggak satu rakaat? Boleh juga. Jadi agama ini istilahnya luas lah. Bagi orang yang kira-kira mungkin hafalannya sedikit, ya silakan dibaca surat yang pendek. Kalau ada hafalan yang banyak, silakan dibaca juga surat yang panjang. Begitu Bu. Silakan Bu yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada yang tanya lewat inbox. Bolehkah kita baca Al-Quran ketika haid di bulan Ramadan? Membaca beda dengan memegang, ya. Membaca tentu berbeda dengan memegang. Yang diharamkan itu adalah memegang mushaf, memegang Quran. Namun bagaimana jika membacanya? Membacanya diperbolehkan dengan niat kita berzikir kepada Allah. Karena banyak memang lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang merupakan doa. Jadi kalau kita pun Bu, istilahnya mau baca Quran juga, menyimak Quran misalnya program subuh, silakan. Nanti membalik-baliknya pakai pen, ya, pennya yang membalik-balikkan. Jadi niatnya apa? Saya niatnya berzikir. Begitu kehati-hatian para ulama. Ya, satu lagi Ustadz. Ini di luar tema, maaf Ustadz. Apabila ada orang tua kita meninggal, terus itu punya harta, terus hartanya itu untuk selamatan gitu ya, syukuran tiap 7 hari sampai 100 hari itu
Gimana Ustadz, bolehkah? Harta ketika si mayit telah wafat, dikurangi yang wajib-wajib dulu. Apa kewajiban daripada harta mayit itu? Yaitu perlengkapan jenazahnya. Ya, perlengkapan jenazah. Nah, kemudian untuk acara tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu bukan daripada harta warisan, bukan daripada harta si mayit. Itu berarti kebaikan daripada keluarga. Nah, jadi yang mengumpulkan, jadi ketika memang selesai daripada pemakaman itu, ya, kan harta warisan itu ada. Harta warisan itu adalah hak ahli waris. Itu adalah hak ahli waris. Nah, jikalau mau buat selamatan itu, tahlilan dan sebagainya, adalah dikeluarkan daripada harta anak-anaknya ataupun keluarganya yang dikumpulkan daripada mungkin yang tamu-tamu memberikan uang di beras dan sebagainya itu. Nah, itu baru dibuat acara dengan menggunakan uang itu. Sebab apa? Sebab itu merupakan harta warisan bagi ahli waris. Dan tidak semua kondisi daripada ahli waris itu yang mereka berkemampuan. Kadang mungkin ada yang punya hutang dan sebagainya, itu hartanya ahli waris. Maka karena haknya ahli waris, jangan digunakan kecuali seizin mereka. Kecuali kalau memang sudah ada bagian-bagiannya ya. Nah, jadi mereka mengeluarkan sesuai dengan keikhlasan mereka. Jadi, uang yang lain dikumpulkan daripada ahli keluarga, baru dibuat acara itu. Itu, Bu. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Itu ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini yang masih berhubungan dengan wanita yang haid waktu membaca Al-Quran tadi. Jika membaca Al-Quran itu ada terjemahannya, itu diperbolehkan nggak, Pak Ustadz? Membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, apakah itu termasuk Al-Quran ataupun tidak? Al-Quran yang ada terjemahannya itu adalah termasuk Al-Quran. Loh, kan ada Ustadz pendapat yang mengatakan bahwa kalau lebih banyak istilahnya tulisannya, itu tulisan yang mana? Itu tulisan yang merupakan tafsirnya. Contoh, ibu-ibu, ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Ada tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir yang panjang. Yang lafaz yang selain Al-Qur'annya itu lebih banyak, maka itu tidak dinamakan Al-Qur'an. Tetapi kalau kebanyakan daripada buku itu namanya terjemah. Terjemah beda dengan tafsir. Yang boleh kita memegangnya tanpa adanya wudu adalah tafsir. Bukan terjemah. Kalau terjemah, itu dia lafaznya Quran juga, walaupun ditulis dengan tulisan Latin. Jadi, ibu-ibu sekalian, walaupun terjemah Al-Quran, tetap kita diwajibkan untuk berwudu memegangnya. Kitab-kitab pun, kitab-kitab tafsir, itu kita tetap disunnahkan, walaupun tidak wajib, tetapi kita disunnahkan ketika memegang kitab-kitab agama, itu kita disunnahkan untuk adanya wudu. Jadi, tetap terjemah itu kita wajib untuk ada wudu. Beda terjemah, beda tafsir. Yang diperbolehkan adalah tafsir. Itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Waktu kita lagi sholat jamaah, tiba-tiba bersin, itu sholatnya dibatalkan atau diteruskan nanti diulang kembali, Ustadz? Mohon penjelasannya, karena bersinnya tidak hanya sekali seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, bersin itu bukanlah bagian daripada alamiah kita. Bersin itu memang waktunya yang ditentukan Allah ketika kita bersin. Debu masuk, kita bersin. Alhamdulillah. Nah, jadi tidak ada di dalam syarat-syarat yang membatalkan sholat itu berupa bersin, tidak ada. Yang membatalkan sholat adalah keluar najis, bubul ataupun dubur, kentut, ya.
cairan keluar. Jadi itu tidak ada yang membatalkan sholat. Duh, jadi bagaimana kalau kita bersin? Membatalkan sholat tidak? Tidak ada. Sholat tetap sah. Nah, permasalahannya biasanya ketika bersin itu, apakah kita baca Al-Fatihah kita ulangi ataupun tidak? Kan begini, ketika Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, acim, dia bersin dia. Ya, dia bersin. Apakah diulangi atau tidak? Kalau dia asyim saja, dia bisa langsung melanjutkannya. Kalau dia hanya bersin saja, dia bisa langsung melanjutkannya. Tetapi kalau dia asyim, alhamdulillah, maka kalau dia ucapkan alhamdulillah, kalau boleh dia dia mesti untuk mengulang daripada awal lagi bacaan Al-Fatihahnya dan diselesaikan sampai akhir. Itu kalau dia ada zikir yang lain ketika di Al-Fatihah. Nah, itu masalahnya. Kalau yang lainnya aman, Bu. Tetap dilanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholat. Bersin tidak membatalkan sholat. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ya. Maaf Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari inbox. Ya. Kalau berangkat haji dari Hong Kong, pulangnya ke Hong Kong lagi, kalau masak megang daging babi, bagaimana hukumnya? Terus ini soal lagi yang kedua. Satu-satu Bu, bentar. Jadi Oke. ibu-ibu nanti ketika haji doanya yang banyak ya. Silakan doa yang banyak. Ya Allah, kalau aku pulang ini ya Allah, jadikanlah aku toke besar. Berikanlah aku usaha yang berkah untuk rezeki diriku dan keluargaku. Sehingga aku tidak kembali lagi kepada pekerjaanku yang lama yang memegang najis mughallazah. Berikanlah aku kemuliaan ya Allah baik dunia maupun akhirat. Jadi doanya seperti itu, Bu. Sama juga orang yang mungkin masih dia masih berkaitan dengan riba, doanya seperti itu. Namun kalau belum mampu misalnya ya, belum mampu silakan ya. Kalau bekerja silakan, diniatkan semuanya lillahi taala dan kita niat jangan sampai kita terus-terusan. Maka ibu-ibu jangan sampai puluhan tahun di Hong Kong ini, jangan sampai. Berarti doa kita bermasalah berarti itu. Jadi doa kita perlu diasah kembali. Jadi diusahakan secepatnya kembali ke tanah air ya, doanya dikencengin. Jadi usahanya adalah di tanah air nanti sehingga kita tidak berkaitan dengan yang golaza ini kembali. Begitu, Bu. Satu lagi soal yang kedua. Mana yang didahulukan jika seorang anak ingin memberangkatkan orang tua kita haji dulu sebelum si anak itu haji duluan? Karena pernah dengar kalau kita belum haji tidak boleh memberangkatkan orang tua haji. Syukron, Ustaz. Ya, itu istilahnya tinggal apa saja, Bu? Istilahnya teknik saja ya, teknik saja. Itu silakan. Kalau istilahnya namanya ketika di dunia, Bu ya, orang tua kita pun kadang-kadang sudah tua dan kita pun ada rezeki ya, tidak ada masalah. Kita silakan orang tua kita dahulu yang kita hajikan. Ya. Yang tidak boleh itu kita menghajikan orang tua kalau orang tuanya sudah meninggal dan kita belum berhaji. Jadi kita memang tidak boleh menghajikan untuk orang tua sebelum kita berhaji. Ketika orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, ya silakan. Hendaklah orang tuanya berangkat duluan. Ya, kita bahagiakan kapan lagi mungkin kita membahagiakan orang tua. Jadi dan orang tua pun sudah berumur, kita istilahnya masih kuat lah, kita masih bisa istilahnya mencari rezeki. Jadi didahulukan orang tua ya daripada diri kita. Begitu, Bu. Oh, terima kasih Ustaz. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya, salam. Itu kan biasa ada kebiasaan yasin tahlil, itu kan kebiasaan di masyarakat kayak gitu. Biasanya kan ada kerabat atau saudara terdekat kita kan ada yang kurang mampu. Kan Coba biasanya pelan-pelan, itu Bu. Saya kurang jelas, Bu. maaf. Kebiasaan yasin tahlil itu loh di kampung kan biasa Ya. kayak jadi udah kebiasaan, jadi ada yang kurang mampu kan otomatis kebiasaan di masyarakat kayak itu harus ngikuti gitu loh Ustaz. Terus itu kan ada kekurangan keuangan gitu, biasanya itu kan
larinya ke atas hutang. Itu bagaimana hukumnya? Ini maaf Bu ya, saya suaranya kurang dapat, tapi yang saya pahami, gimana kalau istilahnya tahlilan itu dibuat, tetapi istilahnya dengan menghutang, begitu Bu ya? Kan Ya. itu untuk Jangan buat tahlilan kalau menghutang. Kalau menghutang, caranya itu nggak usah dibuat tahlilannya. Banyak-banyak istighfar aja Bu. Kalau yang datang ke situ air putih aja. Jadi, kan malu nanti Ustadz. Iya, namanya memang nggak ada. Gimana mau dia? Ya, tapi istilahnya kalau zaman sekarang Bu, istilahnya tak mungkin lah istilahnya kita kue-kue pun tidak ada. Jadi kan istilahnya biasanya memang istilah Nusantara kita Bu, Indonesia, orangnya survei membuktikan bahwa orang Indonesia paling dermawan seluruh dunia Bu. Orang Indonesia ini paling dermawan seluruh dunia. Jadi biasanya kalau ada orang meninggal tetap ada itu, walaupun kue-kue pun nggak ada masalah Bu. Jadi dihindari ya, jangan sampai berhutang, karena itu nanti bisa mempengaruhi yang lainnya. Ini sambat-sambat nanti kan itu nggak enak jadinya. Itu Bu ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana? Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau tadi dia sudah sholat witir, kemudian nanti di akhir kan dia bangun sholat tahajud, sholat hajat lah, sholat taubat dan sebagainya. Kemudian di akhir, apakah di akhir sholat witir lagi? Enggak. Sholat witir hanya satu kali. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Hanya satu kali. Kalau dia kuat silakan sebelum tidur. Ya, kalau dia yakin kalau sebelum tidur dia mampu, silakan sebelum tidur. Kalau nanti dia yakin mampu bangun, silakan setelah bangun tidur diakhiri sholatnya dengan sholat witir. Jadi tidak ada sholat witir 2 kali, hanya 1 kali saja. Itu Bu. Maaf karena waktunya sudah terbatas. Sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Allah, dosa kedua orang tua kami, Allah, teman-teman kami, Allah, masyarakat kami, Allah, umat Islam seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, Allah. Engkau berikanlah kami kemudahan dalam menunaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, ya Allah, di bulan Ramadan ini. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami, ya Allah. Zikir kami, salat kami, baca Quran kami, ya Allah, terimalah, ya Allah. Kuatkanlah kami ibadah, ya Allah, khususnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami rezeki, ya Allah, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami kedekatan kepada Engkau, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Hayy, ya Qayyum. Berikanlah kami kemudahan, ya Allah, untuk berhaji dan berumrah, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, ya Allah. Engkau panggil nama-nama kami, ya Allah. Nama kedua orang tua kami, ya Allah. Teman-teman kami, keluarga kami, ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah fardu haji maupun umrah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak ilmunya. Mohon maaf lahir batin, mohon undur diri semuanya. Assalamualaikum. Sekianlah acara kajian online telah selesai. Semoga kita bersama bisa mengambil hikmahnya dan akhirnya bisa mengamalkannya. Sebelum kita melanjutkan kajian, marilah kita membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Buja Suti mau undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.